Selamat siang untuk kita semua. Nama saya Lucia Nufidini, NPM 33230093 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya kerjakan. Baik, langsung saja pada pertanyaannya. Bagaimana sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia dimulai sejak Indonesia merdeka hingga kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka Belajar? Langsung saja pada jawabannya. Yang pertama, kurikulum pada tahun 1947. Pasca kemerdekaan Indonesia mulai merancang sistem pendidikan nasional dengan model pendidikan Belanda. Kurikulum ini menekankan pendidikan nasional dan berkarakter bangsa. 2. Kurikulum pada tahun 1952. Bangsa Indonesia mulai diperkenalkan sebagai bahasa pengantar. Kurikulum ini fokus pada pendidikan agama dan moralitas. Yang ketiga, kurikulum pada tahun 1964 lebih dikenal sebagai kurikulum 64 yang berfokus pada peningkatan pembangunan nasional dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama. Lebih menekankan pada pembelajaran yang bersifat teknis pada praktis. Yang keempat, kurikulum pada tahun 1975 dikenal sebagai kurikulum berbasis sistem pakar yang menekankan pada pengembangan potensi peserta didik melalui pendekatan berbasis keterampilan. Yang kelima, kurikulum pada tahun 1984 menggantikan kurikulum berbasis sistem pakar dikenal sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum mereka sendiri. Yang keenam, kurikulum pada tahun 1994 menekankan pada pengembangan pembangunan kognitif, efektif, dan psikomotorik secara seimbang. Yang ketujuh, kurikulum 2004 dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang lebih menitiberatkan pada pengembangan kompetensi peserta didik dengan muatan lokal, nasional, dan internasional. Yang kedelapan, kurikulum pada tahun 2013 menekankan pada pendidikan karakter dengan 4 pilar utama, yaitu religius, integritas, nasionalis, dan gotong royong. Memiliki pendekatan ilmiah dan berbasis pada kompetensi. Yang kesembilan, kurikulum Merdeka Belajar yang diperkenal pada tahun 2020, yaitu mengadaptasi prinsip kebebasan, fleksibilitas, dan relevansi yang memungkinkan peserta didik untuk memilih jalur pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Sekian dari pembahasan saya. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa dari materi ini adalah setiap kurikulum mencerminkan nilai dan aspirasi pendidikan pada masanya serta upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan terus berkembangnya zaman dan tuntunan global, Indonesia terus berupaya untuk memperbaharui kurikulum guna menjawab tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan langkah
terbaru dalam rangkaian evolusi pendidikan Indonesia menekankan pada kebebasan, fleksibilitas, dan relevansi bagi peserta didik. Sekian dari pembahasan saya hari ini. Selamat siang untuk kita semua.